Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke video bagian kelima ya. Di video bagian kelima ini kita akan mencatat transaksi 11 ya. Transaksi 11 sampai dengan transaksi 20. Oke. Sebelumnya di video keempat tadi kita sudah mencatat transaksi 1 sampai 10 ya. Sekarang kita lanjut dari transaksi 11 ke transaksi 20. Kita masuk ke aplikasi. Kemudian kita buka soal. Ya, kita masuk ke transaksi yang ke-11. Nah, transaksi yang ke-11 kita bisa lihat di sini transaksi kepada toko Elita ya. Maka dari transaksi ini kita bisa melihat ini terjadi transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu sales, enter sales. Customernya kita pilih toko Elita. Nomor transaksi seperti biasa kita copy, tanggal 17. Kemudian untuk barang yang dijual masing-masing sebanyak 15 unit. Untuk kulkas Toshiba juga sama, sebanyak 15 unit. Jumlahnya untuk freight collect 2 juta. Oke, totalnya 201.800.000. Sudah sama ya. Kita klik record. Kemudian kita masuk transaksi 12. Transaksi 12 ini adalah transaksi nota kredit. Nah, maka ini adalah transaksi retur penjualan. Nah, transaksi retur penjualan kita juga tetap catat di sales, enter sales. Kita pilih suppliernya tadi adalah toko Elita. Sini tanggalnya tanggal 18 ya. Karena transaksi retur penjualan, ini kita min ya, min 2. Oke, totalnya 26.940.000. Nah, karena aplikasi ABCS Accounting secara default tidak bisa langsung memasukkan akun retur penjualan, karena di aplikasi ABCS ini jika kita mencatat rekod seperti ini, maka yang dicatat adalah akun sales ya. Kita bisa lihat terlebih dahulu soal jurnalnya seperti ini, tekan Ctrl R. Nah, di sini kita bisa lihat akun yang didebit adalah sales. Seharusnya akun sales return ya, seperti itu. Maka supaya akun yang muncul adalah sales return, maka kita akan menggunakan cara ini ya. Yang panah putih kita klik, kemudian sales di sini kita ganti ke sales return. Kemudian begitu juga dengan barang kedua. Ini kita ganti menjadi sales return. Nah, kita coba lagi tekan Ctrl R. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Tadi akun sales sekarang sudah berubah menjadi sales return. Kita klik OK. Jangan lupa klik record. Kemudian kita klik register karena ini return ya. Klik apply to sell. Ini diganti menjadi F124 tanggal 17. Yang di retur adalah pembelian barang, penjualan barang tanggal 17. Kita klik yang bawah ya, seperti ini. Kemudian kita klik record. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan transaksi ke-13, tadi di bagian item ya, bagian inventory kita merubah linked account. Itu tadi kita gunakan untuk mencatat retur penjualan. Maka linked account yang tadi kita perlu kembalikan lagi ya. Kita klik panah putih ini ya, yang tadi sales return kita kembalikan ke sales. Begitu juga dengan item yang kedua, kita masukkan ke sales.
Oke, kita masuk ke transaksi yang ke-13. Transaksi 13 adalah penerimaan kas dari customer. Maka transaksi ini kita catat di sales receipt payment. Kita pilih customernya, toko pojok, nomor transaksi BKM 121, tanggal 19 bulan 12 2022. Jumlah yang diterima 190 juta. Oke, karena di sini tidak dikatakan penerimaan piutang dari tanggal berapa, maka kita klik di baris pertama dulu ya. Kita anggap utang toko pojok pada tanggal 25 bulan 11 itu dibayar, kemudian sisanya akan dibayar, kemudian setelah habis sisanya akan membayar piutang yang kedua. Kita klik begini ya. Kita klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-14 ini juga sama, transaksi penerimaan piutang dari toko Seven. Maka transaksi ini kita catat juga di sales receipt payment. Oke. Customernya kita pilih toko Seven. BKM 122 ya, ikuti seperti yang ada di soal ya. Tanggal 20, 350 juta. Nah, ini juga sama. Kita klik record. Kita masuk transaksi yang ke-15. Transaksi yang ke-15 juga sama, penerimaan piutang. Ini kita catat di sales receipt payment ya. Customernya kita pilih toko raya. BKM 123, tanggal 20 sudah betul, 190 juta. Ini juga sama. Klik record. Kemudian transaksi yang ke-16 ini juga sama ya, penerimaan piutang dari toko Elita. Kita klik customer, toko Elita. Kemudian kita lihat nomor transaksi BKM 124, tanggal 20 juga sama, totalnya 175.160.000. Nah, di soal kita bisa lihat ya keterangannya, pembayaran piutang dagang tanggal 17 Desember. Maka yang kita klik adalah yang amount applied yang paling bawah. Kita klik record. Kemudian kita masuk transaksi yang ke-17. Di sini transaksi pengeluaran kas, pembayaran utang gaji dan upah. Maka transaksi ini kita catat di banking spend money. Nomor transaksi ya, BKK 122, tanggal 21, jumlahnya 5.900.000. Berarti akun yang dipakai adalah expense payable ya. Kita klik record. Kemudian transaksi yang ke-18 ini pengeluaran kas, pembayaran utang bank ya. Maka ini juga dicatat di menu banking spend money. BKK 123, tanggal 22, jumlahnya 164 juta. Kemudian untuk akun yang di debit ada dua ya. Yang pertama Bank Mandiri Loan. Kemudian yang kedua beban bunga interest expense ya, 14 juta. Oke, kita bisa tekan Ctrl R dulu. Nah, di sini bisa dilihat yang di debit Bank Mandiri Loan 150 juta, interest expense beban bunganya 14 juta. Totalnya 164 juta rupiah. Oke, kita klik record. Kita masuk transaksi yang ke-19. Di sini transaksi
pembayaran utang kepada Gunung Kawi ya. Maka kita catat di menu purchase pay bill. Oke, suppliernya kita pilih PT Gunung Kawi BKK 124 tanggal 24, jumlahnya 200 juta. Nah, di transaksi juga tidak disebutkan pembayaran angsuran keberapa, maka kita centang semuanya, record. Kemudian kita masuk transaksi 20. Transaksi 20 di sini pembayaran utang kepada Bromo Asri. Maka supplier kita pilih Bromo Asri BKK 125 tanggal 26, jumlahnya 234. Ini juga sama, kita klik dua kali ya, kita klik record. Oke, kita sudah sampai ke transaksi 20 ya. Sudah selesai kita mencatat transaksi. Di bawah ada neraca saldo. Nah, maka kita akan melakukan cross check dulu dengan neraca saldo yang sudah ada di aplikasi ABS Accounting ya. Jadi neraca saldo di aplikasi ABS Accounting kita akan komparasikan, kita akan samakan dengan saldo yang ada di neraca saldo di soal ya. Oke, kita akan tampilkan terlebih dahulu neraca saldonya. Kita masuk ke report account, kemudian kita klik trial balance, kita klik display. Nah, kita bisa lihat di sini totalnya adalah 2.793.720.000. Kita cek di soal. Ya, ini juga sama ya, totalnya sama, 2.793.720.000. Maka kita sudah berhasil mencatat transaksi 1 dan sampai dengan transaksi 20 ya, karena hasil pekerjaan yang kita buat yaitu berupa neraca saldo sama seperti yang ada di soal. Kemudian di bawah ada transaksi penyesuaian. Nah, transaksi penyesuaian ini kita akan catat nanti di video selanjutnya ya.